Oke, perkenalkan nama saya Cahya Priadi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 1. Yang pertama, sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik ini pada transmitter diubah oleh reducer elektropik dioda atau laser dioda menjadi gelombang cahaya. Lalu yang kedua, gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Pada penerima receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelectrical fotodioda menjadi elektris kembali. Dalam perjalanan sinyal optik, menurut receiver biasanya akan terjadi redaman cahaya di sepanjang kabel optik. Lanjutan sambungan-sambungan kabel cahaya dan konektor-konektor di perangkatnya. Oleh karena itu, jika jarak transmisi jauh, maka diperlukan sebuah atau beberapa repeater yang berfungsi untuk memperkuat gelombang cahaya yang telah mengalami redaman sepanjang perjalanan. Oke, itu untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2 di sini buatlah diagram rancangan sistem komunikasi serat optik yang terdiri atas tracer transmitter, serat optik single mode dan fotodioda. Ini untuk jawabannya sudah saya buat dan akan saya presentasikan langsung di aplikasi. Oke, di sini untuk yang pertama kita masuk ke transmitter library terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk lagi ke folder optical transmitter. Lalu kita pilih optical transmitter, kita drag aja ke layoutnya. Setelah itu kita keluar, kita masuk lagi ke folder optical fiber library. Lalu kita pilih optical fiber saja. Di sini kita drag lagi ke layoutnya yang telah disediakan di sebelah kanannya. Kita kembali lagi, lalu kita pilih receiver library. Kita masukkan optical receiver ke layout yang telah disediakan. Nah, seperti ini untuk jawaban nomor 2 untuk cara pembuatannya. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Di sini ialah lakukanlah simulasi rancangan SKSO yang telah Anda buat di OptiSystem dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada A, panjang gelombang laser transmitter setting pada 1550 nm. Lalu ada transmisi data, ada 10 Gbps, serat optik single mode dengan faktor entry sebesar 0,20 dBkm, penerimaan RX atau sensor cahaya jenis PIN atau APBD. Ukurlah output laser terkait dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer. Oke, sekarang akan kita buat di aplikasinya. Di sini untuk yang pertama, kita klik 2 kali pada optical transmitter. Klik 2 kali di optical transmitter. Lalu pertama kita ubah unitnya terlebih dahulu dengan mengubahnya menjadi nm. Lalu value-nya kita ubah menjadi 1550. Lalu kita oke. Nah, setelah itu untuk langkah kedua di transmisi data 10 Gbps. Kita klik 2 kali layoutnya. Lalu kita masuk ke bagian single optik dengan faktor entry sebesar 0,20 dBkm. Kita klik 2 kali di optical fibernya. Lalu di dBkm-nya ini udah sesuai di 0,2.
Lalu penerima error sensor cahaya jenis WD. Oke. Penerimaan atau sensor cahaya jenis pin atau APBD. Lalu ukurlah output laser TX dengan optical power meter dan optical spectrum analyzer (OSA). Kita masuk kembali ke aplikasinya. Di sini kita akan membuat layout terbaru lagi dengan menambahkan visualize library, optical, lalu kita masuk lagi ke kita drag optical spectrum analyzer, optical power meter ke layoutnya. Lalu kita mulai. Kita play. Ini sebentar. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini sudah muncul diagramnya dari optical spectrum analyzer. Lalu ada optical power meter juga sudah muncul. Di sini untuk dBm. Oke. Lalu di sini untuk nomor F adalah ukurlah output single layer dan setelah ditransmitkan dalam fiber optik single mode dengan optical power meter, WDM analyzer dan optical spectrum analyzer. Lalu kita tambah lagi optical spectrum analyzer dan kita tambah lagi optical power meter. Kita drag saja ke layoutnya dan kita tambah lagi ini ada WDM analyzer. Kita mulai saja langsung calculate. Lalu kita klik tombol play, dia akan langsung calculating. Dan setelah berhasil kita klik 2 kali. Dan di sini udah muncul diagramnya. Diagram dari optical spectrum analyzer. Lalu kita klik 2 kali di WDM analyzer, dia langsung muncul hasil dari WDM analyzer. Klik 2 kali di optical power meter, dia juga sudah langsung muncul untuk hasilnya. Lalu kita lanjut untuk langkah berikutnya. Hubungkan output fotodioda dengan regenerator electrical sinyal dan bermeter until mengukur kualitas sinyal atau data. Di sini langsung kita praktekkan saja. Kita keluar dulu ke folder awal dan lalu kita masuk ke dalam folder transmitter library. Maaf salah. Ke sinyal processing library, ini juga bukan. Kita cek di passive library, ini juga bukan. Kemudian di passive library optical bukan, network library bukan. Di filter library juga di optical bukan juga. Visual library ada electrical. Nah, di sini kita masukkan BIR analyzer. Kita taruh ke layout, lalu kita mulai kembali calculatingnya dengan cara klik play saja. Lalu di sini untuk hasilnya akan segera keluar setelah calculatingnya selesai. Lalu kita klik 2 kali di BIR analyzer setelah hasilnya beres. Dia akan langsung menampilkan hasil dari diagram BIR analyzer. Seperti ini untuk diagram BIR analyzernya. Oke, kita lanjut ke nomor 4.
Carilah data sebagai berikut. Yang A, jika fiber optik single mode disetting pada panjang L 20 km, 30 km, 40 km, 50 km. B, jelaskan hubungan antara daya output dengan output daya. Lalu pada soal nomor 4A, parameter fiber optik, faktor analisa diubah menjadi 0,2 dB per km. Bagaimana output grafik pada nomor 4B? Lalu jelaskan pengaruh faktor analisa fiber optik pada grafik. Ini dulu km. Bagaimana output grafik pada nomor? Kita praktekkan saja langsung. Kita masuk lagi ke aplikasi optik system. Di sini kita klik 2 kali di optical fiber. Kita ubah dB-nya menjadi yang sesuai di soal, yaitu 0,25 dB per km. Kita oke. Lalu di sini jika fiber optik single mode setting pada panjang L20 km dan seterusnya. Nah, di sini jawabannya sudah ada 4A dan jawaban 4C. Di sini sebenarnya sudah kita buat dan sekarang tinggal kita praktekkan saja untuk cara pembuatannya. Di optical fiber lag kita klik 2 kali kembali. Lalu di lag-nya ini kita ganti menjadi sesuai contoh yang di soal. Yang pertama itu 20 km. Lalu kita apply saja di sini. Dan setelah collatingnya selesai, kita cek caranya di optical spectrum analyzer. Kita klik 2 kali saja. Lalu di WDM analyzer dan di optical power meter. Inilah hasil dari 20 km yang telah kita setting tadi. Berikut diagram dari beberapa kita buat. Oke, selanjutnya dari 20 km kita lanjut ke berikutnya, yaitu di 30 km. Di sini tinggal kita ubah aja di optical fiber lag-nya. Kita klik 2 kali. Mohon maaf, tunggu sebentar, sedang loading. Mohon maaf, sebentar, ada kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Di sini kita klik 2 kali di optical fibernya. Lalu kita ubah lag-nya menjadi 80 km. Kita mulai saja calculasinya. Kita apply. Kita tunggu hasil calculasinya. Setelah berhasil, kita klik 2 kali di optical spectrum analyzer. Lalu kita klik di WDM analyzer. Lalu di optical power meter. Di BIR analyzer. Seperti inilah hasil dari analyzer yang telah kita buat dengan settingannya 80 km. Oke, kita close. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Jelaskan pengaruh faktor analisis fiber optik pada output dari sinyal. Analisis adalah besaran pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik yang dinyatakan dalam dB gelas yang merupakan bahan penguat fiber optik biasanya terbentuk dari silot dioda SiO2. Variasi indeks biasa diperoleh dengan menambahkan bahan lain seperti titanium, thallium, germanium, atau boron dengan susunan bahan yang dapat, maka akan didapatkan atenuasi yang kecil mungkin. Analisis menyebabkan pelemahan energi sehingga amplitudo gelombangnya sampai pada penerima menjadi lebih kecil pada amplitudo yang dikirim oleh pemancar. Lalu kita lanjut. Nomor 5, ukurlah sinyal spektrum iuran laser terkait dengan OSA. Ukurlah sinyal spektrum luaran fiber optik pada saat seperti sebelumnya di 20 km, 30 km, 40 km, 50 km, 60 km, 70 km, dan 80 km. Lalu ukurlah kualitas sinyal SNR, sinyal to noise ratio dari instrumen untuk PPD analyzer. Di sini sudah saya buat sebenarnya untuk screenshot saya sendiri hasil dari diagram spektrum yang telah kita buat.